Halo, kita kelompok 5 akan mengunjungi kawasan desa Menoreh Salaman untuk melakukan observasi tentang makanan Grubi. Di sini memasuki kampung Grubi dan itu juga sama dengan wisata Banyak Angkrem. Prosesnya yaitu pertama ubi dicuci menggunakan air bersih sampai bersih ubinya, kemudian diletakkan di keranjang dan didiamkan selama sehari dulu. Kemudian proses selanjutnya yaitu ubi dikupas menggunakan pisau sampai kulit luarnya hilang dan bersih seperti yang ada pada video. Nah, seperti itu. Kemudian ubi dipotong-potong menggunakan mesin secara tradisional, besar-besar dan tipis-tipis. Proses selanjutnya yaitu ubi mulai dipotong kecil-kecil sesuai yang dibutuhkan. Alat pemotongnya menggunakan alat tradisional ya. Selanjutnya ubi digoreng sambil diaduk-aduk, kemudian dicampur dengan gula atau madu yang sudah dicairkan. Setelah penggorengannya matang, kemudian Grubi diangkat dan dibentuk kecil-kecil sesuai dengan ukurannya. Di sini menggunakan dua ubi, yaitu ubi ketela biasa dan ubi ungu. Berikut adalah penampakan dari ubi ungu. Sama dengan prosesnya, tapi hanya saja warnanya beda. Pada Grubi ini memproduksi dua rasa, yaitu yang biasa dan yang madu. Nah, seperti ini yang ubi ungu jadinya. Setelah itu dikemas menggunakan mika dan isinya 40 Grubi. Nah, seperti ini. Ini pembuatnya yang memiliki perusahaan ini, usaha mikro. Kami akan mewawancarai pemilik Grubi ini. Kami di sini perwakilan dari mahasiswa Jaya Subhanwaton ingin mewawancara Ibu tentang usaha mikro kecil tentang Grubi ya. Ya, Langsung saja saya ingin bertanya, nama Ibu siapa? nama saya Yati. Hakim Asrisin ya Bu. Ya, Nama usaha Ibu apa ya? nama usaha saya membikin Grubi. Sudah berapa lama Ibu memulai usahanya? Saya usaha sudah 35 tahun. Lama ya. Itu ada labelnya sendiri, nama Grubinya. Ada Namanya apa Bu? namanya. Ya. Nanti tak ambil ke dulu ya. Oh iya. Ada karyawan pinten Bu sing mriki? Sing dalem Nek saat-saat niki pancen kula wong wis tuwa wis nyuda karyawan gadah sekawan. sekarang setiap harinya niku. Nggih.
berproduksi setiap hari Bu? Berproduksi setiap hari, cuman hari Minggu libur. Oh, libur hari Minggu. Asal mula ibu memulai usaha ini gimana nih? Kira-kira gimana? Asal mula aku bikin grup itu, aku tuh memang mau mencari penghasilan tambahan dari suami begitu. Terus usaha grup itu hanya di dalam rumah aja bisa, nggak usah pergi-pergi. Berarti suaminya nggak ikutan ini ya? Enggak. Ikut usaha Enggak. ibu berdiri sendiri Ya, ya berdiri sendiri. Suami saya kerja sendiri, kerja tukang kayu dulu. Sekarang sudah meninggal. tukang kayu. Iya. Jadi ibunya kerja sebagai Membikin usaha grup. Kenapa memilih grup? Iya, soalnya grup itu cukup tenaga perempuan. Itulah. Bahannya mungkin juga mudah didapat di daerah sini ya. Iya, iya, itulah. Bagaimana cara memperoleh bahan untuk membuat ini? Saya tinggal pesan aja sama pedagang gula, pedagang ubi, pedagang minyak, pedagang mika untuk ngemas ubi itu tadi. Cukup di daerah sini, nggak usah ke pasar. Iya, cukup di daerah sini. Cukup Warung-warung di- kecil itu ya, mesti yang ada di Enggak diantar ke sini. oh udah biasa ya kan? Udah biasa. Langganan. Langganan. Apa aja langganan sudah bebas. Bahannya cuma 3 itu. Bahannya tuh minyak, gula Jawa, ubi, sama sedikit pengharum. Tadi ada yang madu itu ya, Bu, ya? Ya, Yang rasa-rasa rasa mengemasnya itu dengan ukuran kiloan atau jumlah bijian. yang mesti sehari-hari itu jumlah bijian. Yang banyak lakunya. Iya, banyak lagi itu. Tidak dikemas per kilo, enggak. Kemasnya per kilo ya bisa, tapi nggak sehari-hari, cuman hari lebaran lah. Pesanan biasanya. Iya, Oh, berarti itu produksi kalau ada pesanan atau emang nyediain setiap harinya? produksi setiap hari, nggak cuman melayani pesanan, enggak. Berarti ada setiap hari. Iya, setiap hari pesanan banyak, pedagang pasar juga banyak. Yang ambil di sini. Iya, iya. Tahan berapa lama tuh berbunyi itu? Ya bisa 1 bulan, bisa 1 Alat bulan. sampai 1 bulan. Iya, Bahannya alami semua kan? iya. Iya. Enggak ada. Bagaimana Ibu dalam menjalankan usaha grup ini? Ya, saya menjalankan tuh pertama-tama dengan ikhlas setulus hati ya. Terus saya tuh menjalankan ya dengan prihatin, ya diiringi santai lah gitu, nggak tergesa-gesa atau nggak harus begini harus begini gitu enggak. Sebagai sampingan gitu. Ya sebagai samping. Kalau sekarang itu setelah suami saya meninggal tuh sebagai pokok. Ya, ibu jadi tulang. Iya, ya sebagai pokok tuh orang saya ya juga masih bermasyarakat ya. Kalau masyarakat, begini mbah, kita kan harus bisa. Merepotkan. Iya. Kira-kira berapa modal awal untuk membuat usaha grup ini? Awalnya kan dari tahun 79 ya, jadi tuh cuman 150.000 atau bagaimana dulunya tuh. Masih Iya, murah banget ya, Bu. masih semua tuh masih 150 itu murah-murah. banyak. Iya,
saat ini? Kalau sampai sekarang ini modal per hari itu bisa 700.000 tuh Mbak. Iya, banyak. Iya, Dari harinya iya. itu pasti habis semua. Iya, nanti ada sisa-sisa, tapi kan sisanya tuh minyak kan sudah bekas, dijual. Didaur lagi. Iya, tapi melalui proses penyaringan lah, pengenapan lah, begitu. Terus dalam satu hari usaha Grupi bisa memproduksi berapa piece atau berapa nikah? Bisa mencapai 70 mika Nikah yang kecil atau yang sedang? yang sedang. Itu berapa macam tuh Bu, nikahnya atau modelnya? Misalnya sesuai isi itu produksinya berapa macam-macamnya, besar kecilnya? Aku cuman produksi satu macam aja. Untuk yang satu nikah itu Iya. isinya 10. Bukan, isinya tuh 42. Satu nikah Iya. 42 Iya, bulan bulat-bulat itu, bulat. seharga berapa? Itu seharga 9.000. Satu nikahnya 9.000 aja. Iya. Itu ibu jualnya 9.000, nanti orang yang menjual 10.000 atau terserah Yang menjual. di sini Dari sininya. Iya, 9, 10 gitulah. Kalau yang aku jual 9.000 itu yang belinya banyak. 3 hari sekali beli 200, beli ambil langsung. ambil langsung. tapi kalau misalnya hanya satu nikah, 2 nikah itu tetap segitu harganya. 10.000. Ya. Selisih 1.000. Ya. Harga yang rasa madu sama yang udah sama. Enggak, yang rasa madu 12.000. Kemudian berapa omset atau keuntungan dalam satu bulan? Kalau satu hari itu bisa mencapai 40.000 bersih. Satu hari 40.000. Ini bersih. 30.000 bisa 1.200.000 sebulan. Ya, memang cuma segitu lah. Saya tenaganya ya sudah tua toh. Kalau dulu waktu anak saya tuh masih sekolah, saya masih muda gitu, tenaga banyak, tenaga 7 orang. Nah itu kalau karyawan tuh biasanya bayarnya tiap bulan atau gajinya? Gajiannya tuh satu harinya 30.000. Satu harinya 30.000. Per satu orangnya. Iya. Ya, tapi ya ada yang pengguna. Tapi ya rata-rata aja ya. Cuma dari kata nganggur kok. Oh iya. Ya. Kalau dari keuntungan, cara mengambil keuntungannya itu udah secara syariah. Kalau syariah kan 25%-nya dari modal. Iya. Nah itu kalau di usaha itu sendiri, apakah sudah memenuhi itu atau belum? Kayaknya ya belum ya, masih kurang gitu ya, tapi ya enggak apa-apa, Iya. anak kelas daripada aku minta anak kan kasihan. Yang penting ada kesepakatan. Iya, ada pemasukan setiap hari. Kalau masih sehat, Bagaimana cara pemasarannya atau strategi penjualan dari grup itu? biasanya tuh aku kan diambil ke rumah sini. Nanti kalau seandainya orangnya tuh berhalangan nggak ngambil, aku jual ke pasar atau ke toko-toko salaman itu yang dekat-dekat aja. Kalau dulu kalau masih suami saya masih ada itu sampai ke Jogja. Jualnya Sampai luar kota. Iya, dibawa sendiri Bu. iya, dibawa sendiri pakai ya biasalah mobil
jelek-jelek gitu. Gitu, tapi kan sekarang cuma di salaman sini. Modelnya langsung dibayar gitu ya. Iya, langsung dibayar semua, langsung dibayar. Langsung cash gitu. Iya, langsung cash nggak? Berarti enggak DP dulu. Enggak. Ambil barang sama bayar. Iya. Banyak kok pembelinya tuh. Aku sampai kurang bahan gitu. Sebenarnya masih kurang. Iya, masih soalnya kan aku tuh ini loh tempatnya tuh kan gitu loh. Strategis. Iya, enak gitu loh. Buat Orang sampai naik-naik. datang langsung lihat sini gitu ya. Iya. Kalau nggak lihat sini ya situ tadi. Iya. Kalau ini sudah ke Jogja kirimnya. Iya, luar kota. Sekali turun tuh 1.000 nikah gitu. Aku suruh jualin ke situ tapi aku nggak mau. Mau ngantuk sudah banyak lenganku. Tidak tambah kewalahan itu. Jadi ini yang pertama kali apa ada di sini pertama ada Iya, pertama dulu yang buat dulu pernah ada sebelum saya, tapi orangnya tuh sudah pergi dari tujuan sini. Gitu. Dulu orang dari Brengkel Salaman dulu rumah di sini, terus suruh pulang ke sana ke Brengkel, terus pulang ke Brengkel. Gitu. Terus kalau mbaknya itu ya asli orang sini tapi agak duluan saya. Gitu. Tapi memang saya anaknya aku nggak mau nerusin gitu usahanya tuh, dia sudah nggak punya kerjaan sendiri. kalau jika ada barang yang tidak laku toh Bu, terus itu diambil lagi apa ditukar kalau udah 1 bulan lebih gitu? Itu biasanya yang beli kesini tuh mbak ini ditukarin ya gitu. Terus tak tukarin yang baru. Ya. Terus saya nanti barang-barang itu tak kasihkan ternak bebek, ayam gitu. Tapi ada nggak dalam kan udah lama tuh 35 tahun. Iya. Nah itu pasti kan kalau usaha itu ada apa kendala hambatan ada di saat benar-benar rugi gitu, pernah Mbak, waktu tahun berapa ya, kira-kira ya tahun 95 ya, 95 tuh belum banyak pembeli. Terus aku tuh jualnya tuh langsung yang konsumsi di pasar-pasar itu, dagang kain-kain. Iya Bu, gitu ya, mesti habis. Kalau aku bawa dari rumah tuh 1 karton dulu, karton sunslit sama ikrayeng itu. Bu, iya pada mau terus gitu tuh susahnya itu. Ya waktunya kan hampir setengah hari itu jualnya di pasar Rejowinangun, Magelang. Ya saya masih naik bis, Mbak mungkin belum pada lahir ya, belum. Ya itu susahnya itu, kayaknya aku nggak mau gitu. Sekarang ada hambatannya enggak? Kesulitannya pesaing atau ya apa gimana? Sekarang nggak ada hambatannya cuman kalau nggak ada tenaga, kurang tenaga. Soalnya kan maaf Mbak, tidak kalau mbak yang muda kan kerja di sana bisa mencapai 50 tahun. Jadi itu kendalanya. Kalau aku banyak mahal, aku nggak bisa nutup ya, nggak bisa nutup itu. Jadi saya nggak ada yang kerjain cuma itu. Nanti ada apa itu rewang-rewang, ada panen padi. Nah, bagaimana jenengan membagi keuntungan dengan yang dipasok barang seperti itu? Yang sering ngambil terus ini.
ya yang beli itu cari untung sendiri ya Mbak. Jadi aku kan sudah ambil, aku buat itu dari bahan-bahan itu, terus yang beli itu cari keuntungan sendiri gitu. Berarti sudah bersih harga dari sini. Iya, sudah bersih. Orang saya Mbak itu ya pernah dapat itu ya pengembalian tuh dari toko Lezat, dari toko Endang, Trio, Magelang tuh kok lah stempelnya tuh seharga 27.000 Satunya padahal isinya sama Bu. sama. Itu entah yang ngambil banyak tuh entah tokonya, entah penjual pemasoknya. Kurang tahu aku. Berarti kayak termasuk harga grosir. Iya, harga paling rendah. Iya. Sama. Selanjutnya apa rencana ke depan jenengan dalam mengembangkan usaha ini? Ya, alhamdulillah mungkin ya sudah sedikit tercapai. Siapa orang yang membantu saya tuh ya bertahun-tahun tuh sekarang itu sudah pada Mbah sudah nggak mati lagi. Aku kalau kamu mau keluar dari sini nggak usah kerja di tempat gubi lagi. Itu namanya nggak ada kenaikan otak. Aku bilang itu kamu bikin sendiri, jual sendiri, bisa memasarkan sendiri, itu sudah banyak sekali. Jadi itu kan sudah terencana, sudah terkabul insya Allah. Kalau dari sini buat sendiri itu Iya, buat usaha sendiri. buat usaha sendiri banyak itu sudah ya usaha muda-muda itu ya punya anak 2, punya anak 1 itu tuh Mbak aku sudah mau keluar ya, aku nggak mau bantu Mbah lagi ya. Ya enggak apa-apa, bikin sendiri, pasarkan sendiri, kamu semasih kuat tenaganya. Dia mau, bisa. Berarti dibekali yang dibekali ilmu. Iya, kamu jangan bosan-bosannya, jangan suka menyakiti pembeli. Nah, apa pesan atau motivasi jenengan kepada para pemula untuk memulai bisnis atau usaha? Biar motivasinya. Ya, kalau aku sih gini ya Mbak, mudah-mudahan bisa rukun-rukun aja gitu. Orang ini toh yang besar ini, yang banyak keluarganya, banyak tenaganya, juga banyak modalnya, dia masih muda, dia juga rukun-rukun sama aku. Enggak, kamu nggak usah capek-capek ke pasar, tak beli aku gitu. Jadi begitulah Sama. ya. Terus aku nggak punya modal toh, kekurangan modal ketela lah. Kalau itu beli ketela kan 1-2 ton atau 3 ton gitu toh, banyak gitu. Terus aku nggak punya ketela Bu, ambil Mbak, ambil situ, mau ambil berapa gitu. Jadi itu kan insya Allah mudah-mudahan kerukunan tuh bisa turun menurun ya, nggak usah ada saling menjatuhkan. Iya. Dalam konsep bisnis syariah ini kan produk yang dijual harus halal. Ini kan barang-barangnya yang membuat bahan itu kan halal semuanya. Ya belum. Insya Allah mudah-mudahan Allah kasih kehalalan ya. Tapi dalam prosesnya itu pembuatannya itu pun secara syariat. Saya nggak Bismillah. Iya, insya Allah ya. Ciri-ciriin. Iya. Kalau Ya. tahu caranya membuat grup ini itu Mungkin Mbak apa mau melihat langsung atau bagaimana, atau cukup Apa nanti aja video aja. gitu ya. Iya.
di belakang situ. Iya, belakang aja. Masih produksi. Masih Biasanya sampai jam berapa? sampai jam 4, setengah 4 gitu. Yang kedua itu bebas dari unsur riba. Iya, insya Allah bebas. Alhamdulillah. Kan cuma seadanya modalnya gitu enggak. Ya sering ada yang nawarin, "Mbah, tambah modalnya ya." Udah aku sudah tua nggak mau pusing-pusing ya gitu. Yang ketiga, akad transaksinya harus Bebas dari goror. Dari luar. Atau Maksudnya? jelas buatan seperti nebasnya loh mbak. Buatan langsung Jelas. Nggih. ambil ada uangnya gitu ya. Nggih. Ada akad ijab kabulnya Kayak kesepakatan Kesepakatan antara mbah sama yang ngambil itu. yang ambil harganya itu sesuai sepakat Akad dari sana ditawar gitu. Apa sepakat? atau masih iya tawar menawar. nggak pernah tawar menawar tuh. Oh, langsung Langsung Iya, dia iya. mau gitu. Iya. Jadi belum sepakat. Nggih, sampun. Kadang yo malah biko yo teko. Ora sedih, Mbak, ngoten bareng. Kalau aku masih kok kelihatannya tuh ini lagi nurun bahannya, lagi panen telo gitu, nanti tak kasih tambang. Nggak usah Mbak, nggak usah ditambahin gitu. Terus sekian deh wawancara dari kami. Terima kasih atas waktunya Mbak. Ya, sama-sama. Semoga bisnisnya lancar, Amin. maju, Amin, amin, Ada penerusnya. ada penerusnya. Ya, amin, amin. Kalau cucu saya tuh, aku nanti mau dagang kayak Mbak, biar bisa ngasih uang gitu. Kalau cucu saya kan minta uang sama saya buat jajan tuh, aku nanti mau dagang sama kayak Mbak A gitu. Kelas berapa? Terus sekarang SMP kelas 1.